ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatul Islam, saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Iman. Salah satu nama kota Madinah adalah Darul Iman. Dan itu diambil dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innal imana la yabrizu ila al-Madinah. Iman itu akan kembali ke Madinah. Kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini bahawa Madinah sarangnya iman. Apa makna hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini adalah ujian bagi sesiapapun yang ada di Madinah. Karena tidak ada di antara kaum muslimin yang datang ke Madinah kecuali karena iman yang ada di dalam hatinya, kecuali karena cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu sebutkan haji dan umrah tak ada hubungannya dengan Madinah. Haji akan sempurna, umrah juga akan sempurna tanpa kedatangan kaum muslimin ke kota Madinah. Tapi tak satu pun di antara kaum muslimin yang haji dan umrah kecuali ada dorongan dalam hatinya datang ke kota Madinah. Dan yang membuat mereka datang ke kota Madinah adalah iman kepada Allah, cinta kepada Nabi-Nya. Sehingga ketika mereka datang ke kota Madinah dari semua penjuru dunia, yang membuat mereka datang adalah iman dan takwa, maka berkumpullah di Madinah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa iman akan kembali ke kota Madinah. Maknanya sesiapapun yang dimudahkan datang ke kota Madinah, mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Karena iman yang bawa mereka datang ke kota Madinah, iman kepada Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal macam mana kita memperkuat iman yang sudah ada dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Madinah tanpa iman, tanpa amalan, tak ada gunanya. Makanya sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan sebuah kalimat yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, innal arda la tuqaddisu ahada fa innama yuqaddisu al-insanu amalah. Suatu tempat tidak akan menjadikan kalian bersih, suci, mulia, akan tetapi yang membuat kalian mulia adalah amalan. Maknanya ketika kita datang ke kota Madinah kemudian kita tak beramal, maka tak ada guna. Akan tetapi dikala kita beramal di kota Madinah, mulia di atas mulia. Beramal di daerah yang diberkahi, di tanah yang haram, maka mulia di atas mulia. Akan tetapi kalau kita datang ke kota Madinah tidak melakukan ibadah, tidak beramal, melakukan kebaikan, maka itu tak ada gunanya. Karena Madinah tidak akan pernah bisa memberikan manfaat tanpa amal dan ibadah. Itulah makna daripada kalimat yang disebutkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Artinya ia ingin agar kita dikala berada di daerah-daerah yang mulia, terkhusus tanah haram Makkah Madinah, maka di saat itulah kita memperbanyak amal ibadah. Karena setiap amal ibadah yang dilakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, senantiasa kita mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu merupakan di antara salah satu ibadah terbaik, terkhusus dikala kita menjadi tetangga baginda Rasulullah di Madinah. Karena sesiapapun yang berada di Madinah, mereka harus ingat mereka sedang bertetangga dengan Nabi. Nabi jaraknya hanya beberapa langkah sahaja darinya.
sehingga akan membuat mereka selalu semangat beribadah. Dan bagi mereka yang bertetangga dengan Nabi, tentu mereka tak akan ingin berpisah dari baginda Rasulullah SAW. Makanya di antara ibadah yang terbaik adalah berlama-lama di dalam Masjid Nabawi untuk menjadi tetangga baginda Nabi SAW. Tujuan dan harapannya satu, supaya nanti kita juga menjadi tetangga Nabi dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita sambung sedikit pembahasan sebelumnya, masih berkaitan dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Dan sebelumnya kita ingatkan kembali kepada kaum muslimin, raudhah disebut dengan raudhah karena semua ibadah yang kita lakukan di dalamnya, ketika Allah bagi kemudahan kita beribadah di dalamnya, maka ibadah yang kita buat bisa antarkan kita ke dalam taman surga sesungguhnya. Maka wajar kaum muslimin mereka berebut, wajar kaum muslimin mereka berusaha untuk beribadah di dalamnya. Tidak ada ibadah yang dikhususkan, maknanya ibadah apapun kalau dimudahkan lakukan, dan semoga ibadah inilah yang antarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah disebut dengan taman di antara taman-taman surga, atau raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, karena akan mengantarkan kaum muslimin ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang mereka lakukan di dalamnya. Kemudian ikhwatul Islam, taman surga ini ada batasannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara rumahku dan mimbarku. Kemarin kita telah menyebutkan rumah Nabi SAW semuanya berada di bagian kanan bawah Masjid Nabawi. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Awal Nabi SAW datang ke kota Madinah. Kemarin kita telah menyebutkan Nabi SAW datang ke kota Madinah. Keluarga Nabi itu hanya 2 sahaja, dan itu pun nanti menyusul Nabi. Maknanya ketika hijrah Nabi belum lagi bawa keluarganya. Keluarga Nabi itu ada 2. Yang pertama Ibunda Saudah, dan yang kedua adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Ibunda Aisyah, Nabi juga belum satu rumah. Maknanya Aisyah masih menjadi tanggung jawab ayahnya. Artinya keluarga Nabi hanya satu orang sahaja, yaitu Ibunda Saudah radhiyallahu ta'ala anha. Karena Nabi SAW menikah dengan Ibunda Khadijah 25 tahun lamanya. Tidak ada wanita lain dalam kehidupan Nabi SAW. Kemudian Nabi menikah lagi dengan Ibunda Saudah 3 tahun lamanya. Juga tak ada wanita lain dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menikah lebih dari 1 dikala Nabi baru berada di kota Madinah. Kemudian tahun kedua dan tahun berikutnya, itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam kawin dengan istri-istri yang lain. Terlepas daripada itu semua, maknanya ketika Nabi berada di kota Madinah, Nabi belum lagi punya rumah. Akan tetapi yang pertama kali dibangun oleh Nabi adalah masjid. Makanya kita selalu tanya kepada kaum muslimin, membangun rumah, buat rumah, kita buat rumah tempat tinggal, apa hukumnya? Kita buat rumah sendiri, apa hukum buat rumah? Wajib atau rukun? Wajib atau rukun? Wajib ya? Kalau wajib, yang tak punya rumah berdosa. Kan wajib? Berarti tak wajib, tak pula rukun, boleh-boleh sahaja. Yang ada rezeki sila bangun rumah, yang tak ada rezeki tinggal rumah orang lain, tak ada masalah. Tapi bangun rumah Allah apa hukumnya? Bangun rumah Allah apa hukumnya? Bukan wajib ikhwatul Islam. Wajib itu masih boleh ditinggalkan. Berarti lebih atas lagi. Lebih atas lagi. Macam mana di daerah kaum muslimin tak ada rumah Allah Azza wa Jalla? Rumah Allah itu ikhwatul Islam sesuatu asas. Makanya awal Nabi datang ke Madinah, Quba yang pertama. Nabi datang ke sini, langsung dibangun Masjid Nabawi. Nabi belum lagi punya rumah. Agar kita mendapat pelajaran dari baginda Rasulullah SAW, bercita-citalah kaum muslimin sebelum mereka dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa bangun yang kecil, bangun yang besar. Maknanya ikhwatul Islam itu merupakan di antara sesuatu yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Karena kaum muslimin tak boleh meninggal kecuali tinggalkan salah satu di antara yang 7.
Yang pertama, anak yang saleh. Ingat Nabi sebutkan anak yang saleh. Anak siapapun, anak kamu, anak orang lain, kalau ia saleh gara-gara kamu, maka itu anak kamu namanya. Karena banyak orang yang tak punya anak. Banyak juga orang punya anak tapi tak saleh anaknya. Sehingga dalam hadis ini qadisam waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang doakan dirinya, anak siapapun, anak dia, anak saudaranya, anak saudarinya, anak kaum muslimin. Kalau anak itu saleh ikhwatul Islam karena dia, maka itu anak dia namanya. Kemudian anak ini doakan dirinya, maka itu bermanfaat. Maka disebut dengan anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Karena Nabi sebutkan waladin saleh, anak yang saleh. Waladin itu bahasa dalam bahasa Arab itu nakirah. Di dalam bahasa Arab nakirah itu tandanya biasanya tak guna alif lam. Nabi SAW tidak menyebutkan al-walad, tapi Nabi sebutkan walad. Berbeza antara al-walad dengan walad. Kalau pakai alif lam itu anaknya anak kamu, maknanya anak kamu. Tapi kalau al-walad, anak siapa saja. Nah, Nabi sebutkan di sini waladin saleh, tak guna alif lam. Artinya anak siapa saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam, sedekah jariyah. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Kalau ia punya ilmu, bagi ilmunya. Kalau tak punya ilmu, bagi orang yang punya ilmu. Contoh misalnya dia tak punya ilmu tapi ada orang yang berilmu, dia bagi, sebarkan ilmunya, kitabnya dibullikan, menyebarkan ilmu namanya. Kemudian yang keempat, masjid. Masjid yang dibangun. Kemudian yang kelima, Al-Quran yang diwakafkan. Kemudian yang keenam, air yang disedekahkan. Kemudian yang ketujuh, sungai yang dialirkan atau kurma yang ditanam. Sila pilih salah satu di antara yang tujuh ini. Maknanya jangan wafat kecuali ada salah satunya pada diri kita. Kalau bisa semuanya sila, alhamdulillah, itu karunia dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau harus memilih salah satunya, maka sila pilih. Maknanya itulah amalan yang akan kita bawa bersua dengan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Maka disebut dengan amalan idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salas. Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalannya, salah satunya adalah masjid. Makanya Nabi SAW betul-betul bina dari awal datang ke Madinah masjid Quba dan Masjid Nabawi. Sehingga Quba dan Masjid Nabawi itu ada kesamaannya. Yang pertama, sama-sama Allah yang perintahkan untuk bangun. Yang kedua, yang bangunnya, yang binanya adalah baginda Nabi dan para sahabatnya. Yang ketiga, sama-sama disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibangun, dibina berlandaskan iman dan takwa. Maknanya ikhwatul Islam, pondasi dasar, tapak dasar daripada Masjid Nabawi dan Masjid Quba adalah takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sesiapapun yang beribadah di dua masjid ini sama-sama dapat pahala lebih dari yang lain. Kemudian yang kelima, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memuji penduduknya. Itu adalah di antara kesamaan Quba dan Masjid Nabawi. Siapa yang bisa ulang, angkat tangan? Apa kesamaan Quba dan Masjid Nabawi? Kalau tak dapat kita tutup. Sama-sama diperintah oleh Allah. Baik. Kita dahulukan yang tua, sila. Yang pertama, sama-sama Allah yang perintahkan membangun. Yang kedua, Nabi yang bina, Nabi yang bangun dan para sahabat. Yang ketiga, fondasinya, tapaknya iman dan takwa. Yang keempat, dia ada 6 atau 7 tadi? 5. Penduduknya dipuji. Yang kelima, satu lagi, keutamaannya, Masya Allah. Alhamdulillah, sehat selalu Pak ya, Masya Allah. Itu merupakan di antara kesamaan antara Quba dengan Masjid Nabawi. Sama-sama mendapatkan, di Quba dapat pahala umrah, di sini dapat pahala lebih dari 1000. Penduduk Quba itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fihi rijal yuhibbuna an yatatahharu. Di Quba itu ada orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Makna daripada suka mensucikan diri itu terbagi dua. Membersihkan diri secara zahir, bersih. Kemudian mensucikan diri secara batin. Itu yang dimiliki oleh orang-orang Quba. Membersihkan diri secara zahir karena mereka dulu ada namanya istijmar, ada namanya istinja. Istinja itu ikhwan, istijmar itu ikhwan, menggunakan jamar. Jamar itu bahasa kitanya batu.
Dulu kan di Madinah, di Arab, di tanah ini air itu sedikit ikhwatul Islam, sehingga diizinkan untuk istijmar. Nah, sedangkan orang-orang Kuba menggabungkan antara istijmar dengan istinja. Berhati-hati dalam bersuci. Itu keutamaan orang-orang yang ada di Kuba secara zahir. Karena biasanya ikhwatul Islam yang paling banyak menyebabkan seseorang diazab di dalam barzakh adalah tidak berhati-hati dalam bersuci. Baik itu dikala dia buang air kecil, buang air besar, hajatnya, atau dalam berwuduk itu sendiri. Dan itu dimiliki oleh orang-orang Kuba. Orang yang tidak berhati-hati dalam bersuci ikhwatul Islam, maka itu bisa bahaya. Nabi SAW pernah menyebutkan dikala ia lewat di dua perkuburan, apa kata Nabi SAW? Innahuma liyu'adzaban. Mereka berdua ini sedang diazab, dan alasannya bukan karena sesuatu yang berat. Yang satu karena namimah, yang satu karena tak berhati-hati dalam bersuci. Begitu juga dalam masalah berwuduk. Sebesar ini saja, kalau ada anggota wuduk tak dibasuh, maka solat tak diterima. Sebesar ini saja. Nabi SAW pernah melihat ada seseorang sahabat yang berwuduk, kemudian di bawah kakinya, di tumitnya ada sebesar ini yang belum kena air. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit yang akan dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Padahal hanya sebesar logam sahaja. Makanya itu bukan perkara main-main. Dan itu dimiliki oleh penduduk Kuba. Makanya wudhu, bersuci mesti dijaga-jaga. Dan salah satu yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam atau diazab di alam barzakh itu karena tidak berhati-hati dalam bersuci, dalam berwudhu. Karena alam barzakh itu ikhwatul Islam, ada salah satu hadis baginda Rasulullah SAW. Di antara kebanyakan yang menyebabkan orang diazab di alam barzakh, yang pertama masalah tadi, tak berhati-hati dalam bersuci dan berwudhu. Yang kedua, meninggalkan salat berjamaah. Yang ketiga, riba. Yang keempat, berdusta. Yang kelima, berzina. Masih banyak lagi yang lain. Kita sebutkan salah satu hadis dari ikhwatul Islam. Baginda Rasulullah SAW pernah menyebutkan ketika beliau bersama malaikat Jibril melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, banyak yang Nabi nampak dalam perjalanannya. Dan ini cerita di alam barzakh. Kemudian Nabi SAW bersama malaikat Jibril, tiba-tiba Nabi nampak ada dua orang. Yang satu berdiri, yang satu berbaring. Yang berdiri ini sedang memegang batu besar. Kemudian dihantamkan, dipukulkan ke kepala orang yang sedang berbaring, hancur kepalanya. Jadi orang yang tadi sedang berbaring, ada yang berdiri, yang satu berdiri ini pegang batu, dipukulkan kepada orang yang sedang berbaring. Kemudian ikhwatul Islam, hancur kepalanya. Kemudian setelah itu kembali lagi. Kemudian batu ini diambil lagi, dipukul lagi sampai hari kiamat. Sehingga Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ma hadan? Apa yang berlaku?" Apa kata Jibril? Intalik, berangkat. Jangan risaukan, jangan hiraukan, berangkat. Jibril tak jawab. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi lanjut perjalanan. Kemudian Nabi nampak lagi dua orang. Yang satu berenang di sungai, tapi sungainya terbuat dari darah, sungai darah. Kemudian yang satu ada di pinggir sungai. Orang yang berenang ini penat lelah. Kemudian dia pergi ke pinggir sungai. Setiap kali ia ingin selesai dari berenang, maka orang yang tadi di pinggir sungai ambil batu, dimasukkan ke dalam mulutnya. Batu kalau dimakan bahaya, kalau hancur semua isi perutnya. Kemudian dia disuruh lagi untuk berenang sampai hari kiamat, berenang di sungai darah sambil memakan batu. Nabi kembali terkejut, kaget. Apa ini wahai Jibril, mahadan? Kenapa? Apa yang mereka buat Apa kata Jibril? Intalik. Ayo berangkat, ayo kita pergi, tinggalkan mereka. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, nampak lagi dua orang. Yang satu berdiri, di atas lututnya, yang satu berdiri di atas kakinya. Berdiri di atas lutut itu apa bahasa kita? Berdiri di atas lutut maknanya dia jadikan lutut untuk berdiri. Apa bahasa berlutut ya? Yang satu berlutut, yang satu berdiri. Yang berdiri ini ikhwatul Islam,
Yang berdiri di atas lututnya berlutut ini ikhwatul Islam, dia sedang menghadap ke depan, yang satunya di belakang. Diambil mulutnya, dirobek sampai ke kafah, sampai ke belakang, dirobek mulutnya. Kemudian malaikatnya kembali, Nabi SAW kembali bertanya kepada malaikat Mahadan, qala intaliq. Wahai Jibril, apa yang berlaku kepada mereka berdua? Maka apa kata Jibril? Intaliq, tinggalkan, biarkan. Kemudian yang keempat datang lagi, nampak ada sebuah tanur. Tanur itu ikhwatul Islam, atasnya kecil, bawahnya besar. Apa bahasa kitanya? Apa? Gentong ya. Atasnya kecil, bawahnya besar. Terdapat di dalamnya lelaki dan perempuan tak pakai pakaian. Kemudian di bawahnya ada api yang memanas, yang panas, yang membangkang, yang membakar mereka semua. Mereka nak keluar macam mana ya Pak Islam? Karena atasnya kecil, di bawahnya besar. Kemudian Nabi kembali bertanya, wahai Jibril, apa yang mereka lakukan? Intaliq. Pada akhirnya Nabi SAW melakukan perjalanan bersama Jibril, dan mereka bertemu dengan salah seorang yang betul-betul indah, tampan, tinggi, besar. Kemudian dikelilingi oleh anak-anak kaum muslimin. Kemudian di saat itulah Jibril menjawab satu persatu. Setelah selesai perjalanan, Jibril jawab. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, ada pun yang pertama, ini semuanya cerita alam barzakh ya, belum lagi cerita akhirat, semua cerita alam barzakh. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Yang satu berdiri, yang satu berbaring, dihancurkan kepalanya. Adalah orang-orang yang mendengarkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kemudian mereka tidur, pura-pura tak dengar. Mereka tidak ikut bersama kaum muslimin salat berjamaah di masjid. Dalam riwayat yang lain, mereka yang dengarkan Quran, mereka yang baca Quran, tapi mereka tak mau mengamalkannya. Sehingga dari sini dapat kita ambil pelajaran, yang tak salat berjamaah bersama kaum muslimin ingat akan hadis ini. Dia dengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia lebih dahulukan kerjanya, dia lebih dahulukan yang lain. Atau dia tidur, penat, lelah, subuh, isya. Ingat akan hadis ini ikhwatul Islam. Karena bagaimanapun lelaki, kita lelaki, salat itu di masjid. Kalau tak ingin salat di masjid, jangan jadi lelaki, jadi perempuan saja. Karena Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam Al-Qur'an, fi buyutin adzina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil wudhu'il asal rijal. Ini lelaki yang sesungguhnya. Allah sebutkan siapa lelaki, ini ayat sebelumnya. Dan ayat sebelum ini ada lagi ayat sebelumnya. Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkah. Jadi ayat antara satu ayat dengan ayat berikutnya bersambung. Kemudian Allah menceritakan tentang cahaya, kemuliaan, kemudahan. Siapa yang akan mendapatkan cahaya ini? Fi buyutin, di rumah Allah Azza wa Jal. Itu tempat yang paling Allah suka. Fi buyut, di rumah Allah, masjid. Azinallahu an turfa'. Allah izinkan mengangkat suara untuk azan, untuk iqamat, untuk baca Quran. Kemudian siapa yang berada di dalamnya? Rijal, lelaki. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'. Lelaki yang mereka tak pernah dihalangi oleh berniaga, oleh kesibukan. Mereka akan tetap datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mereka tak buat seperti itu ikhwatul Islam, ini tadi ancamannya yang tadi disebutkan, itu sampai hari kiamat. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Yang berenang di sungai darah sampai hari kiamat, dan dia akan selalu memakan batu. Itu adalah akilur riba, mereka yang makan harta riba. Dan riba itu ikhwatul Islam, pintunya lebih daripada 70 pintu. Riba itu bukan hanya berlebih, banyak riba. Contoh yang lain, misalnya ada emas. Emas kita sudah 2 tahun, 5 tahun nak jual, kemudian tukar tambah, itu riba namanya. Atau misalnya ada kawan nak pinjam duit, nak pinjam, kemudian kita pinjam. Misalnya ada kawan nak pinjam duit, misalnya 1000 rial, kemudian kita pinjamkan 1000 rial. Kemudian setelah itu kita minta tolong sama dia, itu riba namanya. Paham atau tak paham? Paham tak paham lanjut dulu. Tapi contoh saja, saya bisa dipahami agar kita tahu riba itu bukan hanya sesuatu yang jelas kita tengok ini riba. Bukan, banyak riba itu, banyak ikhwatul Islam. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Dan di antara salah satu pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan haji wada, ada 4.
Yang pertama, hendaklah kalian senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jaga kehormatan kalian, jaga harta. Kemudian jangan pernah menghinakan sesiapapun. Itu yang kedua, pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan Nabi yang ketiga adalah berbuat baiklah terhadap istri. Itu pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum selesai melaksanakan ibadah haji. Inilah salah satu wasiatnya. Kemudian yang keempat, jangan bahwa riba semuanya dihapus dalam Islam, tidak ada lagi riba. Jadi empat ini merupakan wasiat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menunaikan haji wada pada tahun ke-10 Hijriah. Salah satunya adalah riba. Dan riba itu ikhwatul Islam seperti tadi di alam barzakh, itu yang dia dapatkan. Kemudian yang ketiga apa tadi? Yang ketiga, orang yang dirobek mulutnya itu adalah mereka yang berdusta sehingga kedustaannya sampai ke ujung dunia. Dan sekarang terbukti media sosial, kalau kita berbohong semua orang baca di dunia. Itulah bukti daripada hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat yang tadi dibakar, tak bisa keluar, itu adalah zina, mereka yang berzina. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan yang halal, tapi mereka tetap cari yang haram. Maka itulah yang tadi akan disebutkan oleh baginda yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, orang yang dijumpakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersamanya adalah anak-anak kaum muslimin. Ia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sesiapapun di antara anak-anak kaum muslimin yang meninggal dikala mereka masih kecil, Nabi Ibrahim yang akan jaga mereka di dalam surga. Artinya ikhwatul Islam, ini merupakan di antara beberapa yang menyebabkan manusia diadab di alam barzakh, dan salah satunya tak berhati-hati dalam bersuci. Dan itulah yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di Kuba. Mereka berjaga-jaga dalam bersuci secara zahir. Begitu juga ikhwatul Islam secara batin. Orang-orang Kuba adalah orang-orang yang selalu membersihkan dirinya. Dan untuk membersihkan diri ada dua. Yang pertama, selalu salat duha. Selalu salat duha. Dan salat duha yang terbaik adalah di akhir waktu, sebelum zawal. Kalau sekarang kurang lebih pukul 11.40, 50, itu adalah waktu duha yang terbaik. Kan biasa dikala kita berada di Madinah, kita datang ke Masjid Nabawi setengah jam sebelum zuhur kan? Nah, itu adalah waktu duha yang terbaik. Wala duha sebanyak-banyaknya selagi Allah berikan kemudahan dan kesempatan. Dan itulah yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang ada di Kuba. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, aku tengok dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, tidak ada ibadah yang paling bagus untuk menghilangkan dosa dan kesalahan kecuali duha. Maka duha itu disebut dengan salat orang-orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua yang dibuat oleh orang-orang yang ada di Kuba adalah salat malam. Karena salat malam itu adalah salah satu yang bisa mensucikan jiwa. Itulah kelebihan orang-orang yang ada di Kuba, sehingga Allah sebutkan yufihi rijal yuhibbuna an yatatahharu. Di Kuba ada lelaki, sifat mereka yang ada di sana, mereka suka bersuci secara zahir dan secara batin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan pujian kepada orang-orang yang ada di sana, sebagaimana Allah berikan pujian kepada semua penduduk Madinah. Apa pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ini harus kita jaga-jaga ikhwatul Islam. Nabi pernah berdoa, Allahumma man zalama ahlal madinati wa akhafahum fa akhifhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfun wala adal. Ya Allah, sesiapapun yang zalim kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu siapa? Penduduk Madinah semua, baik yang tinggal di Madinah, yang lahir di Madinah, yang menetap di Madinah, yang datang ke Madinah, semua masuk dalam hadis ini. Barang siapa yang zalim kepada penduduk Madinah, dan secara khusus mereka yang tinggal di dalamnya, atau membuat mereka menjadi takut. Zalim itu banyak, dengan lisan, dengan tulisan. Makanya di Madinah itu ikhwatul Islam yang harus kita ingat ya, adalah mendahulukan kesabaran apapun yang terjadi. Karena nanti kita takut melakukan kezaliman. Zalim dengan lisan, zalim dengan tangan, zalim dengan penglihatan, zalim dengan pendengaran, itu semua bagian daripada kezaliman. Zalim dengan lisan, zalim dengan tulisan, semua bagian daripada zalim.
wa akhafahum, atau membuat mereka menjadi takut, fa akhifhu. Ancamannya ada 3. Yang pertama, ya Allah buat mereka menjadi takut, risau hidupnya, tak tenang jiwanya. Kemudian yang kedua, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in, untuknya laknat dari Allah, malaikat dan semua manusia. Yang ketiga, la yaqbalullahu minhu sarfun wala adl, Allah tak terima amal ibadahnya. Makanya dikala kita berada di kampung Nabi, ketika menjadi tetangga Nabi, banyak-banyaklah bermuamalah dengan Allah. Jangan banyak bermuamalah dengan manusia, karena banyak bermuamalah dengan manusia dikhawatirkan nanti kita melakukan kezaliman. Maknanya ikhwatul Islam, kedatangan kita di sini untuk beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Tentu kita bertanya, kenapa tak boleh zalim? Zalim itu haram di mana saja, tak boleh dimanapun zalim, tapi dikhususkan di Madinah. Di Madinah secara khusus. Kenapa demikian? Karena di Madinah yang banyak di dalamnya ada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak di dalamnya adalah keturunan Muhajirin. Yang banyak di dalamnya adalah keturunan Ansar. Yang banyak di dalamnya adalah keturunan sahabat. Dan kita tak tahu siapa di antara mereka yang keturunan Nabi, keturunan Muhajirin, keturunan Ansar, kita tak tahu. Karena memang di antara salah satu penduduk Madinah ini, ikhwatul Islam, banyak mereka yang keturunan Nabi ya. Tapi tidak ada perbezaan mana keturunan Nabi, mana yang bukan keturunan Nabi. Karena di antara salah satu sifat keturunan Nabi, mereka akan sembunyikan bahwa mereka menjadi keturunan Nabi. Karena itu kemuliaan dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Keturunan itu taufik dari Allah. Kalau boleh pilih, kita ingin menjadi keturunan Nabi, kalau boleh pilih. Tapi itu bukan pilihan, takdir ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Dan takdir ketentuan dari Allah, kewajibannya adalah untuk dinikmati, dihargai, disimpan. Salah satunya adalah mereka menjaganya. Karena perhatikan baik-baik, karena kalau sekiranya kira-kira keturunan Nabi buat salah atau tidak? Buat salah atau tidak? Pasti. Bukan buat pasti, selagi namanya manusia pasti buat salah. Paham sampai di sini? Taib, kira-kira kalau nanti mereka buat salah dan ada orang yang tahu kalau mereka buat salah dan orang tahu kalau ia keturunan Nabi, kira-kira orang yang marah sama dia apa yang dia katakan? Kamu kan keturunan Nabi, kenapa buat seperti ini? Paham? Kita selalu analogikan contoh. Ada 2 orang anak. Satu anak ustaz, satu anak anak pedagang. Satu anak ustaz, satu anak ulama, satu anak pedagang. Mereka sama-sama sekolah di satu tempat dan mereka sama-sama buat salah. Kira-kira yang dimarahi ini anak siapa ini kira-kira? Kenapa anak ustaz? Ayahmu kan ustaz, ayahmu kan ulama, kenapa kamu buat ini? Kan seperti itu. Kalau anak ustaz saja berat, anak ulama berat, apalagi anak keturunan. Makanya di antara salah satu sifatnya sembunyikan untuk menjaga nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita zalim, mana tahu yang kita zalim itu keturunan Nabi. Kalau bukan mereka ikhwatul Islam, berarti keturunan Muhajirin. Kalau bukan mereka juga berarti keturunan Ansar. Kalau bukan juga mereka berarti keturunan sahabat. Kalau juga bukan mereka ikhwatul Islam, berarti orang-orang yang ingin tinggal di kota Madinah. Dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah adalah tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sedang menyakiti tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai di sini? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, dan ini untuk kita bersama agar kita tahu dikala kita berada di kota Madinah kita mesti jaga-jaga supaya kita tak dapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma man zalama ahlal Madinah. Ya Allah, sesiapapun yang zalim terhadap penduduk Madinah. Yang zalim itu banyak macamnya. Zalim itu maknanya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim namanya. Zalim dengan ucapan, dengan tulisan. Apapun yang terjadi dikala kita berada di kota Madinah, jangan pernah memberikan tanggapan yang buruk. Kita di sini sedang beribadah ya ikhwatul Islam. Karena dalam ibadah ini tak senang, apalagi safar. Safar itu as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu bagian daripada azab. Tidur tak nyenyak, makan tak kenyang, apalagi itu kan safar kan? Tak ada yang selesai ikhwatul Islam. Sulit, rumit, susah, lelah, penat. Itu safar namanya.
Sehingga dikala kita safar ini ikhwatul Islam, maka yang harus kita dahulukan adalah bagaimana kita melakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Doa kita dikabulkan. Apalagi dikala kita berada di tanah haram. Kalau kebaikan kita banyak diberikan pahala, dosa kita juga diberikan ancaman yang tidak ringan. Dan salah satunya adalah zalim dikala kita berada di kota Madinah. Apapun yang terjadi, contoh misalnya makanan tak pas, tempat agak jauh, kemudian banyak kita jumpakan, anggap itu bagian daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kalau kita mengeluarkan kata-kata yang tak bagus, kita takut melakukan kezaliman terhadap mereka yang menjadi tetangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah paham sampai di sini ya. Baik. Kita kembalikan ke tajuk ikhwatul Islam bahwa itu adalah di antara persamaan antara Kuba dengan Masjid Nabawi, sama-sama diberikan pujian penduduknya, sebagaimana sesiapapun yang beribadah di dalamnya diberikan keutamaan yang luar biasa. Nah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala sampai di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali Nabi bangun adalah masjid, dan Masjid Nabawi kiblat pertama adalah ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi buat rumah di bagian kanan Masjid Nabawi, di bagian kanan bawah. Ini Masjid Nabawi, kiblatnya di sana. Nabi buat rumah di sini, berarti di sini bagian kanan Masjid Nabawi. Kemudian sampai 16 bulan lamanya, 17 bulan, 16 bulan kurang lebih. Pada saat itulah kiblat berpindah kepada Ka'bah Al-Musyarrafah, sehingga rumah yang tadinya berada di bagian kanan bawah menjadi bagian kiri atas. Maka rumah istri Nabi semuanya bagian kiri Masjid Nabawi, padahal asal mulanya bagian kanan bawah. Paham ya Pak Islam? Jadi Nabi SAW buat rumah itu awal mulanya kanan, di bawah masjid. Kemudian karena kiblat berputar 180 derajat, maka rumah yang tadi menjadi kanan bawah menjadi atas kiri. Maka semua istri Nabi rumahnya di bagian kiri Masjid Nabawi. Bahkan ibunda, bahkan Fatimah radhiyallahu taala anha, rumahnya juga di sini. Satu-satunya yang rumahnya tidak di bagian kiri ada dua. Yang pertama Maria, kemarin kita ceritakan Maria. Rumahnya dekat Awali. Awali itu adalah dekat dengan Kuba. Kemudian yang kedua adalah ibunda Hafsah. Ia ada bagian depan Masjid Nabawi. Itu rumah dia. Sedangkan semuanya adalah di bagian kiri Masjid Nabawi. Nah, Nabi SAW menyebutkan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Rumah Nabi itu banyak, ada 8 di sini, 1 di sana, atau ada 9 di sini, 1 di sana. 9 ini ikhwatul Islam, 9 ini Nabi menyebutkan antara rumahku. Berarti rumah yang mana? Rumah yang mana? Rumah semua. Karena ini, kalau kita tahu rumah yang mana, itu tanda daripada raudhah. Itu tanda raudhah. Karena lebar raudhah, kita akan tahu berapa lebar raudhah kalau kita tahu rumah yang mana. Makanya Nabi sebutkan antara mimbar dan rumah, antara rumah dan mimbar, antara ini, itu namanya panjangnya. Kemudian lebarnya, berapa lebar raudhah ikhwatul Islam? Lebarnya, bagaimana kita tahu lebarnya? Tergantung rumah keluarga Nabi SAW. Makanya itu merupakan, kita membahas rumah Nabi ini karena kita membahas tajuk tentang masalah raudhah, agar kita tahu berapa panjang lebar raudhah. Karena nanti kalau sekiranya kita berada di raudhah, ternyata tak bagian daripada raudhah, maka kita terdapat keutamaan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Contoh misalnya, apabila sekarang kita tengok ada mimbar Nabi SAW, mimbar itu bukan mimbar Nabi. Mimbar Nabi tak ada di dunia, habis. Tahun 60 atau 65, mimbar Nabi terbakar. Kemudian tempat sekarang ini ada tempat di mana dulu mimbar Nabi, tapi bukan mimbar Nabi. Lokasinya, daerahnya, tempatnya sama dengan tempat mimbar baginda Nabi SAW. Nabi menyebutkan antara rumahku dan mimbarku, berarti mimbar ini tak masuk. Kalau ada yang ke raudhah, berarti dia di bawah mimbar atau di samping kanan mimbar, berarti dia belum lagi bagian daripada raudhah. Paham ya ikhwatul Islam? Begitu juga lebarnya, berapa lebar raudhah? Selebar rumah Nabi SAW. Jadi rumah itu ikhwatul penting. Kenapa kita mesti tahu tentang rumah? Tentu kita tahu berapa rumah Nabi. Rumah Nabi itu berapa tadi jumlahnya? 9. Satu rumah istri Nabi berapa lebarnya? Makanya ikhwatul Islam,
sering-seringlah jalan ke museum, jangan sering-sering belanja abaya. Itu dia. Ada salah satu museum yang tak diketahui oleh kaum muslimin. Dia berada di Masjid Nabawi, di bagian bawah, di bagian depan sana, dekat Baqi. Terus ada apa namanya, ikhwatul Islam, ada macam biasa tempat parking, tempat toilet parking juga. Masuk ke bawah, di situ adalah museum bentuk peninggalan, sejarah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sudah pergi? Sudah ya? Banyak yang belum lagi belanja hari-hari. Tapi cari sendiri, saya tak mau tahu, bagi tahu. Tapi ikhwatul Islam, cari. Abaya saja kita cari di mana-mana. Oh, ada yang murah, ada yang mahal, kita cari. Paham ya ikhwatul Islam? Itulah tujuan kita datang ke kota Madinah. Jadi kita tahu ini peninggalan Nabi, tapi ingat kaedah, semua peninggalan Nabi tak ada yang asli. Kalau yang contohnya itu apa namanya? Replika. Kenapa tak ada yang asli ikhwatul Islam? Karena memang disebutkan oleh para ulama. Salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir. Kenal Imam Ibnu Katsir? Kenal? Ulama. Dan dia itu punya kitab yang terbaik. Dan di antara kitab yang terbaik, yang pertama tafsirnya, yang kedua adalah Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah wa Nihayah itu yang pertama dan yang terakhir, karena ia ceritakan semua sejarah mulai dari zaman Nabi Adam. Itu Imam Ibnu Katsir sampai hari terakhir. Makanya disebut dengan Al-Bidayah wa Nihayah. Terlepas daripada itu semua, dalam kitab Al-Bidayah ini Imam Ibnu Katsir menyebutkan, karena beliau meninggal pada tahun 774, dia adalah seorang ulama Syafi'iyah. Dia mengatakan semua peninggalan Nabi SAW sulit untuk dipastikan keasliannya. Kenapa demikian? Yang pertama, Masjid Nabawi itu sering terbakar. Dulu kan musim panas. Masjid Nabawi itu, kita tahu Masjid Nabawi itu terbuat dari kurma. Kemudian atapnya daun kurma. Kalau musim panas, macam mana ya kuat yang terbakar? Makanya Masjid Nabawi ini pernah terbakar 4 atau 5 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin pernah merasakan zaman-zaman yang teruk sangat ikhwatul Islam. Zaman di mana berada di dalam titik terbawah kelemahan. Kan kaum muslimin itu zaman kita itu zaman nubuwah, itu zaman Nabi. Yang kedua zaman khilafah 30 tahun. Yang ketiga zaman Umayyah 92 tahun, hampir 1 abad. Kemudian zaman Abbasiyah ini hampir pada abad ke-6 Hijriah. Nah, di zaman inilah ikhwatul Islam terbagi lagi 4. Kaum muslimin itu betul-betul diserang oleh semua kaum muslimin, sehingga semua peninggalan Nabi pada tahun ini hilang semuanya. Bisa jadi diambil, bisa jadi hilang. Kemudian setelah itu zaman Mamalik namanya. Kemudian setelah itu baru zaman Turki Utsmani namanya. Kemudian setelah itu baru seperti yang kita rasakan sekarang ini. Ada negara ini, ada negara itu, ada negara ini. Itu proses kaum muslimin atau proses sejarah kaum muslimin secara singkat. Dan yang paling teruk itu ikhwat Islam ketika zaman Abbasiyah. Di akhir Abbasiyah itu terbagi lagi 4. Kaum muslimin itu pernah dikepung, bahkan pernah banjir darah ikhwatul Islam. Kasihan kalau kita tengok sejarah. Sehingga banyak peninggalan Nabi SAW yang tidak ada lagi. Yang ada itu hanya replika. Replikanya. Ini loh contoh peninggalan Nabi. Dulu ada di bagian kanan Masjid Nabawi ini ada peninggalan Turki Utsmani, ada museum di sana. Itu juga replika. Di bawah Masjid Nabawi itu juga replika. Ini contoh rambut Nabi, ini contoh baju Nabi, ini contoh ini. Karena kalau sekiranya ada yang asli, kita bersyukur kepada Allah. Karena kita bisa mengambil keberkahan. Bisa dipahami? Karena tubuh Nabi, jasad Nabi berkah. Jangankan rambut Nabi, air ludah Nabi berkah. Jangankan ludah Nabi, dahak Nabi. Tahu dahak? Kita pun tengok dahak kita, kalau Islam takut. Nabi, apa kata Allah? Urwah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sebelum dia masuk Islam, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan. Itu bahasanya. Aku tidak pernah melihat seseorang yang mencintai seseorang melebihi cinta sahabat dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan. Bahasanya bagus sekali. Kemudian ikhwatul Islam, dia mengatakan dulu sebelum dia masuk Islam, dia mengatakan Nabi SAW tidak pernah buang air liur atau tidak pernah buang dahak, kecuali dahak Nabi itu ditampung oleh sahabat,
Kemudian dikala ditampung, diambil dahak Nabi, dijadikan minyak wangi. Karena dahak Nabi wangi, lebih wangi dari kasturi. Kalau dahak kita, nengok pun kita takut. Nengok itu pun kita takut. Jadi tak boleh pernah, apapun yang Nabi buat tak boleh dikiaskan kepada manusia mana saja, tak boleh. Keringat Nabi wangi, keringat kita ya macam terasilah sedikit-sedikit ya. Apalagi, apapun rambut Nabi mulia. Nabi tak pernah cukur rambut kecuali dibagi-bagi kepada sahabat karena berkah. Nabi berkah, semua jasad Nabi berkah, semuanya. Paham ya Pak Islam? Nabi misalnya, tapi ingat tak boleh dikiaskan kepada yang lain. Contoh misalnya, contoh baginda Nabi SAW meludah. Kemudian meludah di suatu tempat, kemudian tempat ini kita minum, kita jadikan keberkahan. Boleh itu tak boleh? Boleh itu tak boleh? Nabi? Mesti. Karena Nabi barokah. Tapi kalau selain Nabi, kita tak tahu air liurnya bisa jadi penyakit. Imam Nawawi melarang yang demikian. Dihembus, karena kan tak boleh menghembus kan? Menghembus kan tak boleh, Nabi larang. Imam Nawawi mengatakan bisa jadi dalam hembusan itu ada tiupan kita itu kalau yang kita hirup apa namanya? Oksigen. Yang kita keluarkan apa namanya? Apa? Karbon dioksida. Itu baik atau tidak baik? Tidak baik. Kemudian yang kita hembus itu apa? Oksigennya atau karbon dioksidanya? Untuk Nabi oke, tapi untuk selain Nabi jangan buat-buat. Apalagi dicelupkan tangan, dijual. Jadi harganya, yang harganya free gratis jadi 10 rial. Dari mana ceritanya? Tak boleh dikiaskan yang Nabi buat dengan kita buat, tak boleh ikhwatul Islam. Dulu ikhwatul Islam, Nabi SAW pernah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sakit matanya, tak bisa melihat. Kemudian Nabi panggil, Nabi usap matanya, kemudian Nabi ludah sedikit. Ludah Nabi barokah. Kalau ludah kita, jangan cari-cari orang yang sakit mata kita ludah, semakin buta nanti. Artinya ikhwatul Islam tak boleh dikiaskan apa yang Nabi buat dengan Nabi barokah, Nabi mulia. Sedangkan kita berharap supaya mendapatkan keberkahan. Paham sampai di sini? Ada yang tak paham sampai di sini? Makanya ikhwatul Islam, peninggalan Nabi kalau ada, kita bersyukur kepada Allah karena pasti barokah. Paham? Kalau sekiranya ada peninggalan Nabi, pedang Nabi, baju Nabi, rambut Nabi, berkah. Tapi masalahnya itu betul punya Nabi atau tidak? Masalahnya Imam Ibnu Katsir. Tentu Imam Ibnu Katsir lebih pintar dari kita ya. Lebih pintar atau sangat pintar? Ulama. Dia mengatakan tak bisa lagi dijamin sekarang ada peninggalan Nabi SAW. Karena kalau ada yang mengatakan ini peninggalan Nabi, ternyata bukan peninggalan Nabi, dosanya sampai hari kiamat karena ia telah berdusta atas nama Nabi SAW. Kalau anda ingin tahu sejarah Nabi, ini macam contoh peninggalan Nabi, tak ada masalah. Seperti yang dibuat di sini. Di Madinah saja tak ada yang asli, apalagi di luar. Nabi itu dari mana ikut Islam? Mekah atau Madinah? Mekah atau Madinah? Kan selalu kita kata Nabi itu berasal dari Mekah dan Madinah. Nenek Nabi itu berada di sini, orang Madinah asli, namanya Salma. Kita kan selalu ceritakan agar kita tahu Nabi itu berasal dari mana. Nabi itu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Abdullah, kakeknya Syaibah, bukan Abdul Muttalib. Syaibah. Kakeknya lagi Hashim. Hashim ini orang Mekah. Kemudian dia pergi berdagang macam yang lain, orang-orang Quraisy. Sampai di Madinah, dia kawin dengan orang Madinah. Wanita yang dia kawin ini namanya adalah Salma. Dari pernikahan ini dia pergi melanjutkan perdagangan, dia meninggal. Ceritanya sama dengan cerita ayah Nabi SAW. Cerita kakek Nabi yang bernama Hashim ini sama dengan ayah Nabi Abdullah. Ia menikah, kemudian setelah menikah berdagang, kemudian di perdagangan dia meninggal. Kan itu sejarah Nabi. Begitu juga sejarah kakek Nabi Hashim. Dia berdagang, kemudian kawin dengan penduduk Madinah, kemudian lanjut perdagangannya, meninggal. Dari perkawinan ini lahir hamil. Maka dari Salma ini lahirlah salah seorang anak yang bernama Syaibah. Syaibah ini ayahnya Hashim. Biasanya kalau ayahnya Hashim pemimpin, maka anaknya juga bisa mewariskan kepemimpinan ayahnya. Kemudian ikhwatul Islam, Hashim ini dia punya saudara namanya Muttalib. Hashim ini punya saudara namanya Muttalib. Muttalib ini kerjanya jual beli budak. Kemudian ketika ia dengar ternyata saudaranya kawin di Madinah, kemudian punya anak, maka dia cari. Kalau ia cari ikhwatul Islam,
dia jumpakan Syaibah, kemudian minta izin kepada keluarga di Madinah, kepada ibunya, boleh tak saya bawa anak ini ke Mekah untuk mewarisi ayahnya, kepemimpinan ayahnya. Maka dibawa ke Mekah. Sampai di Mekah orang-orang anggap itu budaknya, karena ia biasa jual beli budak. Maka dipanggillah Abdul Muttalib. Paham sampai di sini ya? Jadi namanya siapa? Syaibah. Gelarnya Abdul Muttalib, itu paman dia. Abdul itu maknanya budak, budak paman dia. Abdul Muttalib dikala sampai ke Mekah diam saja, pada akhirnya terkenal Abdul Muttalib. Kemudian ikhwatul Islam, berarti kakek Nabi berasal dari mana? Madinah. Kemudian lahir dari Abdul Muttalib ini siapa? Abdullah, salah satunya. Abdullah meninggal di mana? Di Syam atau di Mekah? Di Madinah. Bukankah Nabi ketika berumur 6 tahun Nabi datang ke Madinah? Apa guna Nabi datang ke Madinah? Untuk berziarah ke, bukan makam, perkuburan. Perkuburan ayahnya. Makam lain dengan perkuburan. Paham ya Fadil Islam? Makam itu artinya tempat berdiri. Makam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim. Makam, nampak kita kemarin di Ka'bah makam Ibrahim? Itu kubur atau tempat berdiri? Jadi jangan sebut-sebut makam, sebut perkuburan. Kemudian di Fadil Islam, Nabi datang di umur 6 tahun. Nabi datang ke kota Madinah untuk berkunjung ke perkuburan ayahnya. Di mana ayah Nabi dikuburkan? Di Madinah di mana? Nanti cari sendiri, karena saya juga tidak tahu. Tanya ikhwatul Islam. Kemudian Nabi pulang. Dikala pulang ayah ibu Nabi meninggal di Abuah. Kan seperti itu sejarahnya. Sehingga ikhwatul Islam, ayah Nabi kenapa dia berada di Madinah? Tentu kita bertanya kenapa dia berada di Madinah? Karena neneknya di sini. Siapa nama neneknya? Salma. Sehingga Nabi waktu jadi Madinah itu punya sejarah lama dengan baginda Rasulullah SAW. Sehingga ketika Nabi, kenapa di antara salah satu yang membuat penduduk Madinah itu mereka dengan senang mudah masuk dalam agama Islam? Apa salah satu sebabnya? Turunan Madinah. Karena di sini keluarga nenek Nabi SAW, Akhwal namanya. Sehingga Nabi SAW awal mula datang ke kota Madinah, Nabi tinggal bersama akhwalnya. Akhwal itu maknanya saudara-saudara daripada perempuan, saudara-saudara ibu. Itu akhwal namanya. Sehingga mereka punya hubungan nasab dengan Nabi SAW. Mereka yang bantu Nabi, mereka yang tolong Nabi. Berarti Nabi dari Mekah atau Madinah? Dua-duanya. Kan Nabi lahir di Mekah kan? Tapi nasab Nabi ada di Madinah. Paham sampai di sini Fadil Islam? Artinya Allah pilihkan Madinah untuk baginda Rasulullah SAW sudah punya cerita lama. Cerita lama, dan salah satunya apa yang tadi telah kita sebutkan. Tapi Fadil Islam, jadi peninggalan Nabi paling banyak itu di Madinah. Tapi di Madinah tak ada lagi yang asli, karena memang sudah habis Fadil Islam. Kalau ada yang asli, maka kita bersyukur kepada Allah. Kalau ada misalnya rambut Nabi yang asli, kita bersyukur, karena kita akan ambil keberkahan darinya. Kalau ada baju Nabi yang asli yang dulu dipegang Nabi, apapun benda-benda yang itu punya Nabi, maka kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau tak asli, yang mengatakan asli tanggung jawab. Dan tanggung jawabnya sederhana di Fadil Islam. Contoh misalnya, ini adalah baju Nabi. Kita bertanya, apa alasan ini baju Nabi? Ini gamis Nabi. Apa alasannya? Oh, ini saya dapatkan dari sini, saya dapatkan dari sini, saya dapatkan dari sini, sampai saya dapatkan dari baginda Nabi SAW. Senang kan? Contoh, ini rambut Nabi. Dari mana tahu ini rambut Nabi SAW? Tentu kita tanya dari mana? Oh, ini ambilnya dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari Fulan bin Fulan bin Fulan. Kalau ada yang asli, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Tapi harus tanggung jawab apa bukti asli. Karena kalau tidak asli, kita katakan asli, berarti kita sedang menyediakan tempat duduk dalam neraka. Kalau tak asli, bagi kita yang tak asli selesai, tak ada masalahnya. Paham ya Fadil Islam? Kalau di Madinah, tak ada yang asli. Kalau di kita apa yang asli? Ada yang asli? Ada atau tak ada? Atau tak tahu? Makanya Fadil Islam, kalau sekiranya ada, kita bersyukur. Kalau tak ada, kita jangan paksakan. Paham sampai di sini? Dan salah satunya adalah mimbar Nabi SAW. Mimbar Nabi ini adalah batasan daripada raudhah. Makanya Nabi sebutkan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku, tadi kita sebutkan rumah Nabi SAW, rumah keluarga Nabi, bagian kiri Masjid Nabawi
Wa mimbari, mimbar ini ikhwatul Islam, mimbar terbaik sepanjang masa. Dulu awal Nabi datang ke kota Madinah, Nabi SAW selalu bagi tazkirah, mau'izah, khutbah. Nabi SAW hanya memegang pelepah kurma atau batang kurma. Jadi kurma yang dijadikan tiang Masjid Nabawi, Nabi jadikan tempat bersandar di sana. Karena memang di awal Nabi datang ke kota Madinah, Masjid Nabawi itu sederhana sangat di kota Islam. Dia Masjid Nabawi itu banyak khawkhahnya. Khawkhah itu pintu-pintu kecil. Pintu utama Masjid Nabawi 3, pintu Rahmah, sampai sekarang masih ada. Pintu Jibril, kemudian ada lagi pintu yang bagian depan. Sisanya selebihnya namanya khawkhah. Khawkhah itu maknanya pintu-pintu kecil. Kan biasanya di masjid ada pintu utama, ada pintu kecil. Kemudian di kota Islam, dindingnya mungkin 1 meter lah kurang lebih. Maknanya itu ada dinding Masjid Nabawi, dan dia tak ada atapnya. Atapnya hanya bagian depan dan bagian belakang sahaja. Bagian belakang untuk saudara-saudara kaum muslimin yang tak punya rumah di Madinah, yang disebut dengan Ashabus Suffah, 70 atau 80 orang datang ke Madinah. Mereka tak ada pakaian pun, tak ada ikhwatul Islam makanan. Mereka makan kalau Nabi makan, mereka tak makan kalau Nabi tak makan. Itu Ashabus Suffah. Sehingga mereka tinggal di dalam masjid Rasulullah SAW. Kemudian bagian depan, bagian tengah tak ada atapnya. Kemudian Masjid Nabawi itu hanya kerikil pasir. Sehingga Nabi SAW tak pernah salat di Masjid Nabawi kecuali menggunakan sepatu, dan sepatu Nabi berwarna hitam. Nabi SAW punya sepatu, punya sandal, slipper. Sandal Nabi itu kibalan. Kibalan itu ada tengah, kemudian ada cabang 2. Apa namanya bahasa kita tuh? Itu bahasa Arabnya kibalan. Itu sifat sandal Nabi. Sepatu Nabi itu dibagi sama orang lain, warnanya warna hitam. Nabi selalu salat menggunakan sepatu di dalam Masjid Nabawi. Kenapa demikian? Karena kalau musim panas-panas, kalau musim sejuk sangat di ikhwatul Islam. Itu di Masjid Nabawi. Maka hukum asalnya salat itu menggunakan sepatu selama dijamin kebersihan dan kesuciannya. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan semua para sahabat. Kemudian di kota Madinah ikhwatul Islam, setiap kali Nabi bagi tazkirah, maka Nabi memegang tiang pohon kurma yang masjid. Kemudian ada salah seorang wanita, ya Rasulullah, boleh tak aku buatkan untukmu mimbar? Itulah asal daripada mimbar. Jadi mimbar itu ikhwatul Islam, apa makna mimbar? Mimbar itu apa artinya? Podium. Podium itu mimbar. Apa makna podium? Apa makna mimbar? Mimbar itu artinya karena ada kekhususan mimbar Nabi. Sesiapapun yang dimudahkan berada di samping mimbar Nabi, jangan pernah berkata kecuali yang baik-baik saja. Ingat ikhwatul Islam, sesiapapun yang berada di sisi mimbar Nabi SAW, diam. Kalau tak berzikir atau baca Quran atau berdoa, jangan keluarkan kalimat. Main handphone pun jangan, nelpon apapun jangan buat. Karena ada kekhususan untuk mimbar baginda Rasulullah SAW. Kalau sekiranya nanti kita keluar kalimat-kalimat yang tak bagus, yang tak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mimbar itu maknanya ikhwat Islam, tempat yang tinggi. Sehingga mimbar Nabi SAW ada 3 anak tangganya. Nah, ada wanita yang berasal dari Madinah, dia minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin buat mimbar. Bolehkah aku buat mimbar? Maka Nabi mengatakan sila. Ada yang menyebutkan Nabi yang meminta, ada yang menyebutkan wanita ini yang menawarkan mimbar untuk baginda Rasulullah SAW. Kemudian pada akhirnya mimbar itu selesai, diantar ke Masjid Nabawi. Maka di saat itulah baginda Nabi mulai berkhutbah, bagi tazkirah, bagi ceramah di atas mimbar. Awal mula Nabi bagi khutbah ikhwatul Islam. Maka di saat itulah para sahabat terkejut. Mereka mendengarkan ada bayi yang menangis. Tengok kanan kiri, tak ada bayi di sana. Ternyata yang menangis itu adalah pohon kurma yang tadi biasa dijadikan sandaran oleh baginda Rasulullah SAW. Menangis, semua para sahabat dengar kalau ia menangis. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa yang bisa berbicara dan mengeluarkan suara bukan hanya manusia. Makhluk Allah selain manusia banyak yang bisa mengeluarkan suara. Yang bersuara itu bukan yang punya lisan saja, yang punya mulut saja banyak. Contoh misalnya, dulu ada kerikil, batu kerikil kecil. Nabi sebutkan di kota Mekah, kerikil ini selalu ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Padahal Nabi belum lagi jadi Nabi, tapi kerikil ini selalu mengucapkan salam kepada Nabi.
dan mengatakan keselamatan untukmu ya Rasulullah. Ia sebutkan bahwa engkau adalah Rasulullah, padahal ia adalah kerikil. Apa kata Nabi kepada sahabat yang ada di Madinah? Kalau kita pergi Mekah, aku sebutkan kepada kalian di mana kerikilnya. Itulah kerikil yang dulu bagi salam kepada Nabi sebelum Nabi jadi Rasul. Begitu juga perkataan para sahabat Nabi, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Kami mendengar makanan bertasbih sedangkan dia dimakan. Maknanya sahabat makan, kemudian mereka mendengarkan tasbih makanan. Kalau kita nak makan nasi, kemudian mendengarkan suara yang berlaku, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Artinya Allah ingin bagi tahu kepada kita bahwa yang berbicara itu bukan, yang mengeluarkan suara itu bukan hanya yang punya lisan, punya mulut. Tentu kita bertanya, menangis itu ada suaranya, tapi mana lisannya, mana mulutnya? Dan yang menangis itu adalah pohon kurma. Pohon kurma itu adalah tiang masjid, maknanya dia tak lagi hidup, tapi ia menangis. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, Nabi SAW tak jadi lanjutkan khutbahnya. Nabi turun, Nabi pegang sebagaimana dulu Nabi pegang. Ketika Nabi pegang, maka dia mulai menangis sedikit-sedikit hilang. Kemudian pada akhirnya hilang suaranya, ibarat seorang anak yang kembali diberikan ASI oleh ibunya. Hilang tangisannya. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, baginda Rasulullah SAW mengatakan, kalau aku tidak melakukan yang demikian, maka ia akan menangis sampai hari kiamat. Karena cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Itulah sejarah mimbar. Jangan sampai kecintaan kurma, batang kurma yang sudah mati, lebih cinta kepada Nabi daripada kita yang ada di Madinah. Nabi tak pegang dia pun menangis, betul-betul kuat suaranya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, namun karena waktu juga yang memisahkan kita, insyaAllah esok kita akan kembali sambung ikhwatul Islam. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita ingatkan kepada kaum muslimin, di antara ibadah yang terbaik di kota Madinah adalah belajar agama di dalam Masjid Rasulullah SAW. Walau yang kita dapat hanya satu ayat, satu hadis, karena Nabi sebutkan, man jaa masjidi hadza lam yatihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah. Sesiapa yang datang ke Masjid Nabawi untuk belajar kebaikan atau mengajarkan agama, satu ayat, satu hadis, maka ia sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan semoga duduknya kita di sini terhitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengannya Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa ayah ibu kita, orang tua kita, saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang sakit, ya Allah bagi kesehatan, kesembuhan. Kalau ada di antara kami yang mendapatkan musibah, berikan kelapangan dan kemudahan. Kalau ada di antara kami yang berhutang, berikan kemudahan untuk melunaskan hutang-hutangnya. Kalau ada di antara kami yang meninggal, maka ampunkan dosanya, lapangkan perkuburannya, jadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Terima amal ibadah kami, kabulkan doa-doa kami, jadikan umrah kami adalah umrah yang mabrurah, jadikan haji kami adalah haji yang mabrur, wa sa'yun mashkur wa dzambun maghfur. Kalau ada di antara kami yang ingin meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, ingin pulang ke kampung halaman, mudahkan perjalanan kami, lancarkan urusan kami, kembalikan kami kepada keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, berikan kesempatan, kesehatan, kemudian agar kami selalu kembali ke tanah haram Makkah dan Madinah. Berikan keberkahan dalam harta, dalam keluarga, dalam usaha, dalam anak dan keturunan. Berikan keikhlasan dalam ibadah, istiqamah dalam agama. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.